Kita masuk pada pembahasan dari surah Al-Baqarah dan kita masuk pada ayat yang ke-58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa anzalna 'ala alladhina zalamu rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Dan ingatlah ketika kami katakan, masuklah kalian kepada negeri ini, maksudnya Baitul Maqdis, makanlah darinya sesuka kalian dan masuklah dari pintu Baitul Maqdis ini sujadan dalam kondisi merendahkan diri. Wa qulu hittatun, dan katakanlah hittah, maknanya naghfir lakum khatayakum. Hittah itu artinya kami minta ampun, hapuslah dosa-dosa kami. Maka dengan sebab itu kami ampuni kesalahan-kesalahan kalian. Wasanazidul muhsinin, dan kami akan tambah nikmat bagi orang-orang yang berbuat baik. Fabaddala alladhina zalamu, tiba-tiba orang-orang zalim mengganti kaulan perkataan ghairal ladzi qila lahum, di luar dari yang diperintahkan kepada mereka. Fa'anzalna, maka kami turunkan 'alal ladzina zalamu, terhadap orang-orang zalim itu rijzan, kotoran, minas sama, dari langit, bima kanu yafsukun, terhadap apa yang mereka berlaku fasik. Surah Al-Baqarah ayat 57 sampai 59 ini, 58 sampai 59 ini mengkisahkan seorang nabi. Nama nabinya adalah Yusa ibn Nun. Yusa ibn Nun ini masih kerabat Nabi Musa alaihi salatu wassalam, pembantu Nabi Musa semasa hidup Nabi Musa, kemana saja Musa pergi. Yusa ibn Nun ini sampai ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kemudian tiba-tiba ada orang yang mengatakan kepada Musa, adakah orang yang lebih alim dari engkau wahai Musa? Maka Musa alaihi salatu wassalam mengatakan tidak ada. Musa lupa mengucapkan kalimat insyaallah. Sebab dia lupa mengucapkan insyaallah, fa'aqabahullah, maka Allah pun berikan ujian kepada Musa. Allah mengatakan ada seorang nabi yang punya ilmu yang kau tidak punya, maka kau harus belajar kepadanya. Yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla adalah Nabi Allah Khidir alaihi salam. Maka Musa alaihi salatu wassalam berangkat berdua ditemani siapa? Yusa ibn Nun. Jadi Nabi Musa alaihi salatu wassalam ditemani siapa? Yusa ibn Nun. Kemudian mencari Nabi Khidir alaihi salam dengan alamat yang tidak jelas, karena alamatnya hanya pertemuan dua lautan, kemudian membawa ikan asin, dan ikan asin itu akan hidup dan akan loncat. Maka kalau ikan itu hidup dan loncat, ikutilah arah ikan itu, kau akan mendapatkan Khidir di situ. Kan susah tuh cari alamat kayak gitu itu. Gimana caranya? Gak ada RT-nya, RW-nya, lurahnya, camatnya kan? Sehingga tidak dijelaskan Musa itu berapa lama mencari Khidir ini dengan alamat seperti ini, ditemani dengan Yusa ibn. Tetapi kehendak Allah berjumpa pula Musa dengan Khidir. Disebut Khidir karena mukjizatnya itu bisa menghijaukan tempat yang dilewatinya. Jadi kalau ada tanah gersang, Khidir duduk di situ jadi hijau tuh. Maka disebut Khidir, hijau artinya. Makanya sayuran itu bahasa Arabnya khadrawah.
Lah Yusha ibn Nun ini selalu menemani Musa kemana saja. Bahkan ketika kemudian Nabi Musa berhasil membawa Bani Israel dari Mesir mendekati Palestina, sudah dekat dengan Baitul Maqdis, maka Musa alaihi salatu wassalam harus melintasi Ariha. Dan sementara Ariha itu sudah dihuni oleh orang-orang Arab keturunan kaum Ad, orangnya besar-besar, dan tidak bisa masuk ke Baitul Maqdis kecuali harus berperang bersama mereka. Maka Musa memilih orang-orang pilihan untuk mengintai. Salah satunya adalah Yusha ibn Nun. Lah ketika orang-orang pilihan yang mengintai ini melihat bagaimana orang-orang Kan'aniyun yang menduduki orang kota Ariha itu, besar-besar orangnya dan pasukannya kuat-kuat, maka mereka pun ciut. Kayaknya kalau perang melawan mereka nggak mungkin. Akhirnya Musa alaihi salatu wassalam melihat ketakutan di wajah mereka. Maka Musa berwasiat jangan diceritakan di tengah-tengah pasukan Bani Israel. Mereka nanti takut, nanti tidak mau diajak jihad. Rupanya sebagian besar mata-mata Musa membocorkan rahasia, sampai akhirnya semua pasukan Bani Israel tahu pasukan yang dihadapi seperti apa. Takutlah mereka. Sebab ketakutan itulah ketika Musa mengajak mereka jihad, tiba-tiba mereka mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Wahai Musa, kalau engkau ingin berperang, berjihad, pergi sana, ajak Tuhanmu perang berdua, kami duduk-duduk nonton di sini. Karena yang dihadapi bukan main-main menurut mereka, pasti kalah gitu, sama saja dengan menyerahkan nyawa. Makanya mereka mulai menentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam, padahal Musa sudah menjanjikan kemenangan itu. Dengan sebab penolakan itulah makanya Allah subhanahu wa ta'ala azab Bani Israel. Akhirnya mereka pun tidak bisa keluar dari negeri itu selama 40 tahun. Sehingga negeri itu disebut Ardutih, negeri linglung. Tak bisa keluar dari situ, di tengah-tengah padang pasir itu. Lah selama kurun waktu 40 tahun itulah Allah takdirkan Nabi Harun meninggal dunia. Kemudian disusul dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam meninggal dunia. Dan disusul dengan generasi-generasi para penakut juga meninggal dunia. Lahirlah generasi-generasi baru, para pemberani. Ketika Nabi Musa sudah meninggal, barulah sadar Bani Israel berharganya Nabi Musa di hadapan mereka. Selama Musa masih hidup, selalu mereka menentang Musa. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah kemudian setelah Musa meninggal, Harun meninggal, generasi para pengecut meninggal, datanglah generasi baru. Mereka para pemberani. Kemudian sebagai pengganti wafatnya Musa, Musa berwasiat kepada Yusha agar menggantikan kepemimpinannya. Dari sinilah Yusha diangkat menjadi Nabi Bani Israel setelah meninggalnya Musa. Dialah yang memimpin Bani Israel. Maka Yusha ibn Nun mempersiapkan pasukan besar, para pemberani siap jihad dan siap mati untuk merebut Baitul Maqdis. Akhirnya kemudian Yusha mau pasukan besar, kemudian mengepung benteng musuh yang menguasai Baitul Maqdis, dan tidak tanggung-tanggung pengepungan itu selama 6 bulan lamanya, karena bentengnya tidak bisa dijebol masalahnya. Nah setelah kemudian 6 bulan Yusha ibn Nun mengepung kota itu karena ingin merebut Baitul Maqdis. Akhirnya Allah takdirkan setelah 6 bulan benteng itu roboh. Terpaksa mereka harus merobohkan, walaupun banyak yang mati. Setelah roboh, maka mereka pun berperang dari mulai fajar sampai hampir tenggelam matahari. Masalahnya, mereka merobohkan benteng itu di fajar hari Jumat. Sementara kemudian ketika matahari hampir tenggelam, berarti masuk hari Sabtu. Dan orang-orang Yahudi sangat mensakralkan hari Sabtu. Bagi mereka hari Sabtu itu hari mulia, tidak boleh perang. Lihat kisah tentang Bani Israel yang melanggar di hari Sabtu. Apa akibatnya? Dikutuk jadi kera dan babi. Sementara ini detik-detik kemenangan itu, hampir sedikit lagi mau menang. Tiba-tiba matahari hampir tenggelam, tidak mungkin diberhentikan perang. Atau pasukan Yusha harus mundur gitu. 6 bulan ngepung benteng.
Giliran mau menang, matahari pula mau tenggelam. Akhirnya Yusha ibn Nun berbicara dengan matahari. Inilah Nabi, satu-satunya Nabi yang berbicara dengan matahari. Kemudian Yusha mengatakan, ya Syamsa, innaki ma'muratun wa ana ma'mur. Wahai matahari, engkau diperintah Allah, aku juga sama diperintah Allah. Tolong jangan tenggelam dulu. Ketika matahari mendengar perintah Nabi Yusha atas izin Allah, matahari tidak bergerak dari tempatnya. Inilah satu-satunya mukjizat para nabi. Yang mampu menghentikan matahari adalah Yusha ibn Nun. Itu mukjizatnya. Matahari bisa berhenti. Yang tadinya mau tenggelam gak jadi tenggelam. Dan matahari itu terus seperti itu sampai perang dimenangkan. Setelah perang dimenangkan baru tenggelam. Jadi ditunggu tuh sama matahari itu. Dan pada peperangan itu 12.000 pasukan Yusha ibn Nun gugur ketika hendak menguasai kota yang menguasai Baitul Maqdis. Maka Arihah jatuh ke tangan Bani Israel di bawah kepemimpinan Yusha ibn Nun. Padahal cita-cita menguasai Baitul Maqdis ini cita-cita para nabi, termasuk Musa alaihi salam, termasuk Harun alaihi salam. Mereka ingin masuk ke Baitul Maqdis, tetapi Allah takdirkan tidak kesampaian karena orang-orang Bani Israel pengecut, tidak mau diajak jihad di zaman Nabi Musa, sampai mereka diberikan ujian harus tinggal di negeri linglung dengan kesengsaraan. Lah ketika sudah menguasai Ariha, mereka tinggal masuk ke Baitul Maqdis saja. Tetapi Yusha ibn Nun sebagai bentuk syukur bahwa perang sudah dimenangkan, musuh sudah ditaklukkan, Baitul Maqdis sudah di depan mata, maka bentuk syukurnya dijelaskan dalam ayat ini. Disinilah kisah dimulai dalam surah Al-Baqarah. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryah. Dan ingatlah ketika kami katakan masuklah kalian ke Baitul Maqdis. Kalian sudah menang, kalian tidak melangkah saja ke Baitul Maqdis. Fakulu minha haitsu syi'tum ragadan. Dan di depan kalian banyak makanan. Karena bisnis yang paling menguntungkan itu perang. Kalau menang dapat negara, dapat tanah, dapat rumah, dapat makanan, semua dapat. Kalau menang, kalau kalah mati konyol lah. Makanya nikmat Allah, harta rampasan orang di mana-mana, budak di mana-mana, rizki banyak di mana-mana. Makanya Allah mengatakan fakulu minha. Kau sudah 40 tahun kelaparan di bumi linglung, sekarang semua ada di depan kalian. Fakulu minha, makan. Haitsu syi'tum ragadan, terserah kalian mau waktu kapan saja. Kalian diberikan nikmat di hadapan kalian, terbentang rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi syaratnya dua. Yusha ibn Nun meminta dua syarat. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara perbuatan, dan bersyukur kepada Allah secara ucapan. Adapun secara perbuatan, wadkhulul baba sujjadan. Masuk ke negeri itu sujjadan, dengan kondisi sujud. Maksudnya sujud di sini bukan sujud cemana sujud memerangkak. Maksudnya di sini merendahkan diri dengan menundukkan kepala. Karena bersyukur kan, disuruh menundukkan kepala mereka. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di hadapan mereka Baitul Maqdis dan rizki yang banyak. Ini secara perbuatan. Adapun ucapan, wa qulu hittah, ucapkan hittah. Arti hittah itu khutta anna khatayana, ya Allah ampunilah dosa dan kesalahan kami. Cukup mengucapkan kalimat itu maka Allah akan ampuni semua dosanya. Jadi mereka menundukkan pandangan, kemudian mengucapkan satu kalimat yang bisa menghapuskan semua kesalahan mereka. Karena kalau mereka mengatakan hittah, apa kata Allah? Naghfir lakum khatayakum, kami ampuni kesalahan kalian. Wasanazidul muhsin, kami tambah nikmat orang-orang berbuat baik itu. Tapi apa kelakuan Bani Israel? Bukannya menundukkan kepala sebagai bentuk tawadhu mereka, malah mereka
berjalan dengan cara mundur, cara nungging. Antum nungging pantatnya dari depan, ya harusnya ke sini malah ke sini. Jadi Baitul Maqdis ditunggingi sama dia. Kemudian kurang ajarnya lagi, mereka tidak mau mengatakan hittah, tetapi mereka ganti dengan menggunakan titik. Hittah jadi hintah gitu. Istihza kepada Yusa ibn Nun. Apa bedanya hittah dengan hintah? Kalau hittah, ya Allah ampuni dosa kami. Kalau hintah, ya Allah berikan makan kepada kami. Minta makan. Disuruh minta ampun, minta makan. Kurang ajar. Disuruh berjalan ke depan dengan menunduk, malah menunggi. Disuruh mengatakan hintah, malah hintah. Itulah Bani Israel. Makanya mereka tidak pernah diampuni dosa-dosanya dan tidak pernah ditambah nikmatnya. Apa yang terjadi? Fabaddala alladzina zalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perbuatan orang-orang zalim dari Bani Israel ini. Fabaddala alladzina zalamu, maka orang-orang zalim itu mengganti qaulan, perkataan hittah menjadi hintah, ghairal ladzi qila lahum, bukan yang diperintahkan kepada mereka. Dari sini Allah murka, fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas sama, maka Allah turunkan kepada orang-orang zalim rijzan. Rijzan di sini artinya taun, wabah, penyakit. Ketika mereka tidak mau tunduk, menundukkan kepala, mereka tidak mau mengucapkan hittah malah hintah, istihza, mengolok-olok nabinya, maka Allah turunkan taun kepada mereka. 70.000 pasukan Bani Israel mati semuanya. Langsung turun wabah macam corona zaman sekarang. 70.000 pasukan Bani Israel mati gara-gara menolak Nabi. Makanya Allah mengatakan bima kanu yafsukun, pantas mereka mendapatkan taun karena mereka berlaku fasik kepada Nabi. Akhirnya kemudian Bani Israel pun yang masih tersisa hidup, mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka pun dilanda sesuatu yang menghinakan mereka selama mereka tinggal di Palestina. Bertahun-tahun mereka tinggal di Palestina, akhirnya berpecah belah. Masing-masing kabilah dari 12 kabilah Bani Israel, mereka membuat negara sendiri-sendiri, pecah. Kemudian mereka selalu diserang oleh musuh, sampai akhirnya datang seorang yang bernama Bukhtun Nasr, satu di antara 4 raja yang pernah menguasai dunia. Raja Babil Irak datang membawa pasukan menghancurkan Palestina sehancur-hancurnya. Kemudian mereka membawa perempuan dan anak-anak ke Irak dijadikan budak, laki-lakinya dibantai, dan sebagian mereka lari sampai ada yang sampai ke Yathrib yang belakangan disebut Madinah. Begitulah Bani Israel. Akhirnya kemudian karena mereka dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla, akhirnya mereka pun kemudian meminta kepada Nabi yang terakhir namanya Samuel untuk dipimpin seorang raja. Gak mau lagi Nabi, kami mau raja. Maka Nabi Samuel akhirnya kemudian memilihkan kepada mereka seorang raja namanya Talut. Masalahnya Talut ini orang miskin orangnya, sehingga kemudian mereka mengatakan, wahai Nabi Allah Samuel, janganlah Talut. Talut itu nasabnya bukan nasab Nabi, karena Bani Israel itu keturunan dari 12 itu yang menjadi Nabi biasanya turunan Lawa, yang menjadi raja turunan Yahuda. Sementara Talut ini turunan Binyamin, saudaranya Nabi Yusuf. Ini bukan turunan raja. Ya. Masih banyak kok yang kaya-kaya, yang ningrat-ningrat, harusnya dia yang jadi raja. Talut pula kok jadi suruh raja. Punya apa dia? Maka Nabi Samuel jangan salah, Talut itu punya kekuatan dan punya kecerdasan. Ya memang dia miskin, tapi dia punya fisik yang kuat. Dia punya kecerdasan strategis perang. Mereka nggak yakin juga, sampai akhirnya kemudian malaikat membawakan tabut yang dicuri Jalut, kemudian diserahkan kepada Talut.
Ketika Talut membawa tabut, barulah Bani Israel percaya bahwa Talut akan mampu memimpin mereka dan mengalahkan Jalut. Peranglah, dan Allah menangkan Talut melawan Jalut dengan seorang anak muda yang ketika itu berduel dengan Jalut, pasukan yang paling muda, namanya Dawud. Itu pun diiming-imingi, siapa yang bisa membunuh Jalut, dia akan menikah dengan putriku dan akan mewarisi tahta kekuasaan. Maka setelah Nabi Daud kemudian membunuh Jalut, nikahlah dengan putri Talut. Ketika Talut meninggal dunia, maka Daud menjadi raja. Dialah raja plus nabi pertama dari nabi-nabi Bani Israel. Jadi intinya bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan bagaimana kondisi Bani Israel, bahwa Bani Israel itu mudah sekali membangkang para nabi. Makanya di antara ciri-ciri sifat dan watak orang-orang Yahudi itu apa? Fariqom kadzabtum wa fariqom taqtulun. Sebagian kalian mendustakan dan sebagian kalian membunuh Nabi. Lihat ketika Nabi di usia 12 tahun diajak dagang oleh siapa? Abu Talib. Kemudian di perbatasan Palestina berjumpa dengan Buhairah Rahib. Kata Buhairah Rahib, ya Abu Talib, jangan kau bawa ponakanmu itu ke Syam, karena dia calon Nabi. Kalau orang-orang Syam, orang-orang Yahudi Syam itu tahu dia calon Nabi, dia akan dibunuh. Sebaiknya kau pulangkan dia ke Mekah. Rupanya kebiasaan-kebiasaan Bani Israel itu pun tertuang. Sekarang kita lihat kaum muslim. Betul kata Nabi SAW, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi ra'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltum. Kalian akan mengikuti tata cara umat sebelum kalian. Satu jengkal diibaratkan biawak padang pasir, kalian ikut di belakang. Kata sahabat, apa yang kau maksud itu Yahudi wahai Rasul? Kalau bukan mereka siapa lagi, kata Nabi. Lihat, orang-orang yang suka membangkang syariat hari ini luar biasa di negeri kita. Mungkin karena sudah ada medsos kan, orang bisa merekam di kamar sendiri, nggak ada orang, menghina Islam, menghina Allah, menghina kitabullah, menghina kaum muslimin sesuka udalnya saja. Dan mereka menghina terang-terang. Di zaman Rasul orang munafik itu susah dibedakan mana munafik mana sahabat. Kalau bukan karena Jibril memberitahu nama-nama munafik, Rasul datang. Tapi zaman sekarang ini tampak betul munafik itu muncul di layar YouTube, menghina Allah, menghina Rasul, menghina Islam. Makanya di sini Al-Quran itu bukan hanya bicara tentang kisos kemudian diceritakan kisah-kisah, oh enak ya kisahnya, bukan itu ya. Tetapi setiap kisah dalam Quran itu ada ibrah, pelajaran. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.